أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Taib, sahabat muslim dan muslimah, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Akhirnya kita berjumpa kembali di podcast Muslim Talks di episode yang ketiga. Di episode kali ini kita syuting di latar yang berbeda. Lebih tepatnya kita syuting di lokasi kantor BNN Sidoarjo. Tentunya kita kedatangan tamu spesial hari ini, yaitu Mas Yusuf, perwakilan dari BNN Sidoarjo. Dan tentunya kita didampingi oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Rizky Amirur Rasyid Hafidhahullah Ta'ala. Taib, pada pembahasan kali ini bertemakan bahaya narkoba bagi anak muda. Sebelum kita beralih ke obrolannya lebih lanjut, ada baiknya kita sapa dulu beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Antum gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Ustaz. Kalau Mas Yusuf sendiri bagaimana Mas? Syukurlah sehat dan semangat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Taib. Mas Yusuf, saya ada beberapa pertanyaan yang akan panjenengan jawab. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana fenomena perkembangan narkoba di masa pandemi ini, Mas? Apakah itu menutup celah perkembangan narkoba itu sendiri atau malah sebaliknya, Mas? Saya buka dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Berkaitan dengan pertanyaan dari MC tadi, bagaimana fenomena perkembangan narkoba di masa pandemi COVID seperti ini? Yang pasti, narkoba itu adalah penjajah tanpa wajah. Ini mirip-mirip dengan fenomena COVID juga. Jadi, bisa menyerang siapapun, bisa mempengaruhi siapapun, bisa merusak siapapun. Jadi, COVID dan narkoba ini beti ya. Kalau bahasa gaulnya sekarang beda-beda tipis ya, atau juga 11-12 ya kan, apa mirip-mirip gitu kan, nah kayak gitu. Jadi yang pasti masalah narkoba dan COVID ini adalah masalah bersama bangsa Indonesia ya kan. Bagaimana pimpinan presiden, wakil presiden dan pimpinan negara ini menaruh perhatian penting bahwasanya narkoba ini adalah masalah yang bisa merusak generasi bangsa, khususnya milenial ya kan. Ya, benar. Apalagi sekarang Indonesia itu beberapa tahun ke depan itu akan mendapatkan namanya bonus demografi, di mana usia-usia produktif sekitar usia 17 sampai dengan 40 tahun itu persentasenya lebih tinggi dibandingkan usia-usia tua kayak gitu. Jadi ini adalah tantangan besar bagi pemuda Indonesia untuk berperan aktif, berkegiatan positif tanpa narkoba. Mengenai fenomena narkoba di masa pandemi ini, yang pasti kemarin BNN Sidoarjo khususnya itu mengundang sekitar 10 sekolah untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Dari 10 sekolah tersebut ternyata kita dapat beberapa data di lapangan yang itu menarik ya kan. Menariknya bagaimana? Jadi kayak gini. Jadi sekolah itu kadang merasa kesulitan untuk menghadirkan siswanya ketika pembelajaran secara daring ya kan. Benar, itu Mas. Banyak curhat sekolah. Dari 10 sekolah tersebut rata-rata curhat seperti itu. Berarti kalau mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwasanya itu menjadi kesimpulan umum ya kan. Bisa digeneralisir bahwasanya memang itu menjadi
tantangan buat sekolah untuk mengumpulkan itu. Lah ternyata ditemukan fakta juga, ternyata anaknya itu sulit dikumpulkan karena yang pertama mungkin fasilitas handphone yang kurang, wifi yang kurang, dan yang ketiga itu digunakan untuk, mohon maaf, nongkrong ya kan. Mungkin saya pribadi juga pernah muda ya kan. Saya sekarang usia 31 tahun, mungkin dulu pas zaman SD atau SMP, SMA juga nongkrong, tapi ya nongkrongnya mungkin terbatas di warung kopi gitu, sekedar minum teh hangat, baca koran kayak gitu, kemudian bersosialisasi dengan teman-teman sekitar kayak itu. Mungkin nanti jam 8, jam 9 udah pulang kayak gitu. Iya. Tapi faktanya sekarang dengan adanya sistem belajar di rumah ini, siswa-siswa khususnya pelajar itu suka-suka belajarnya ya kan. Iya. Enak, sudah enak, tapi keenaan ya kan. Nah, Lalai jadinya. lalai ya kan. Jadi kayak gitu. Saya pribadi juga mengamati beberapa lingkungan tempat nongkrong di dekat rumah saya ya kan. Jadi nongkrong sih nggak masalah, warkopnya juga nggak salah juga ya kan, karena memang itu sebagai mencari rezeki yang halal juga dan berkah kan. Tapi ya itu tadi, mereka itu akhirnya nongkrongnya itu lupa ya kan, lupa waktunya makan, lupa waktunya istirahat ya kan, lupa waktunya untuk beribadah ya kan, kayak gitu, atau sholat mungkin kalau yang minggu ke gereja ya kan. Itu jadi kayak gitu. Itu faktanya menarik gini, ketika mereka lupa makan, lupa istirahat, lupa itu karena mungkin main game online ya kan, mabar sama teman-teman, akhirnya itu mereka itu biar tetap survive, matanya biar tetap survive ya kan, akhirnya minum atau makan sesuatu yang mungkin itu bisa menambah stamina ya kan. Bisa menambah kekuatan meleknya ya kan. Akhirnya itu lama-kelamaan karena sudah nyaman, akhirnya itu terus yang dikonsumsi kayak gitu. Akhirnya mohon maaf, kadang orang yang sudah mohon maaf, saya pribadi juga ngopi, tapi kadang sampai ada seseorang itu mungkin karena intensitas ngopinya hampir setiap hari, setiap jam. Contoh kecil kayak Mbak Surip dulu ya kan. Yang tak gendong kemana-mana itu, yang itu kan juga itu akhirnya karena ngopinya terus, akhirnya asupan makanannya itu kurang kayak gitu. Makanan yang 4 sehat 5 sempurna itu kurang, akhirnya lama-kelamaan itu kecanduan juga, itu kurang baik juga karena tenaganya terpakai tapi asupan makanan karbohidratnya itu kurang kayak gitu. Itu akhirnya itu tadi akan kecanduan. Saya punya fakta menarik ya kan. Mungkin ini khususnya bagi pemuda-pemuda, karena mungkin pemuda itu rentang usianya antara SD sampai mungkin SMA atau kuliah ya kan. Nah, jadi gini, saya punya cerita menarik. Ini kejadian di rumah kecil saya dulu. Saya dulu tinggalnya di daerah Sidoarjo di Sepanjang ya kan. Saya dulu punya teman SD ya kan. Teman SD saya itu kemudian lulus SMP nih, kita beda sekolah. Kemudian lulus SMA, beda sekolah juga. Kemudian teman saya ini setelah lulus SMA itu kerja ya kan. Kerjanya sih insya Allah itu juga baik ya kan. Tapi ya karena memang itu sering shift malam ya kan. Akhirnya dia itu tidak bisa mengontrol apa yang dimakan, tidak bisa mengontrol apa pola hidup dia, pola istirahat dia kurang kayak gitu. Jadi ketika teman saya itu kerja bongkar pasang terop pas itu ya kan. Jadi ketika malam dia bongkar pasang sambil nongkrong, dikasih yang minuman penguat gitu. Mohon maaf saya nggak sebut merek ya. Minuman penguat atau mungkin pil penguat juga ya kan. Itu secara rutin ya kan. Kemudian itu akhirnya terakumulasi dan menjadi kecanduan ya kan. Setelah kecanduan tersebut, kita teman-teman SD nih berencana mau bikin itu sedikit reuni gitu kan. Kumpul-kumpul, kita samperin teman kita itu ya kan, kita kasih undangan, kita samperin, ternyata teman kami itu sakit gitu kan. Sakitnya itu mohon maaf, mungkin badannya kurus ya kan, kemudian ujung jarinya itu menghitam ya kan. Bukan kukunya tapi ujung jari kayak gini ya kan. Malah efeknya seperti perokok gitu. Mungkin kayak gitu, terakumulasi. Jadi minuman, makanan mungkin juga yang kurang tepat, akhirnya kayak gitu.
Ini ujung jarinya menghitam. Kalau saya pribadi ini ujung jari menghitam juga. Tapi karena suka mancing ya kan. Sama main Bukan zat layangan. aktif berarti. Main layangan. Iya. Makanya hitam juga ya kan. Kemudian itu teman saya tuh kayak gitu, ciri fisiknya kayak gitu. Kemudian selang 1 tahun kemudian teman kami itu meninggal ya kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi usianya masih Muda. kita ngasih undangan 25, 1 tahun kemudian berarti masih 26 tahun ya kan. Itu kayak gitu. Itu fenomena seperti itu. Jadi mungkin kami menyampaikan cerita ini mungkin bisa jadi referensi sahabat-sahabat muda semua bahwasanya jangan sampai nanti adik-adik ini karena nongkrongnya kelamaan ya kan, lupa jadwal, apalagi lupa istirahat juga ya kan. Itu penting juga. Mungkin kalau Ustadz nanti bisa menyampaikan ya kan mengenai apa sih pentingnya istirahat malam itu, mungkin dalilnya mungkin bisa sampaikan juga ya kan. Ya, nanti Ustadz yang lebih tahu nanti. Ya. Oke. Tapi saya mau beralih ke pertanyaan kedua, dan pertanyaan ini ditujukan pada Ustadz Rizky Amir Rosyid. Taib. Saya ingin bertanya Ustadz, kalau narkoba itu ditinjau dari segi agama itu bagaimana Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah ma ba'd. Oke, jadi sebenarnya para ulama itu sudah sepakat semua, tidak ada ikhtilaf di situ bahwa hukum mengkonsumsi narkoba adalah haram, ya. Di antara perkataan itu adalah perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan narkoba itu sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Ini ada dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Dan di antara dalil yang disampaikan oleh para ulama yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yaitu Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dan khaba'ith, ya, minal khaba'ith, di antara hal yang buruk adalah yang memberikan efek negatif, dan narkoba adalah salah satu zat yang menimbulkan efek negatif. Kemudian dari yang kedua, para ulama menyampaikan di ayat di surat Al-Baqarah ayat 195, Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan janganlah engkau menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah engkau membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu, dalam surat An-Nisa 29. Jadi dari dua ayat di atas tadi menunjukkan bahwa haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Dan para ahli kesehatan sepakat bahwa namanya narkoba itu pasti sudah merusak badan dan akal, seperti itu kan? Pasti merusak badan dan akal, sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu adalah hukumnya haram. Kemudian dalil yang ketiga dari Ummu Salamah yang berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa mufattirin." Rasulullah SAW itu melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir, yang membuat lemah. Kemudian dalil yang keempat dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam." Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam, dalam keadaan menjatuhkan diri dari gunung dalam neraka itu. Ini dalil bahwa ya bunuh diri itu nggak boleh, gitu kan. Kemudian juga masih dalam hadis yang sama, lanjutannya wa man tahassa summa faqatala nafsahu fasummahu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Rasul lanjutkan, barang siapa yang sengaja menenggak atau dalam artian minum racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia meminumnya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal. Jadi hadis ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang-orang yang menyebabkan dirinya sendiri itu binasa. Nggak boleh. Dalam Islam itu sangat menjaga agar bagaimana jiwa kita itu tetap terjaga sehat, seperti itu. Dan mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada apa? Kebinasaan. Karena narkoba hampir sama halnya dengan apa? Racun. Sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Dan dalil yang kelima disampaikan oleh para ulama, yaitu dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, la dharara wala
dhiro, tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya. Dalam hadis ini dengan jelas terlarang memberikan mudhar, bahaya pada orang lain, dan narkoba termasuk dalam larangan ini. Jadi nanti kita akan mungkin bisa didakan ke Mas Yusuf bahwa pengaruh narkoba itu ada 3 secara umum, gitu kan. Ada depresan, kemudian stimulan, dan ada halusinogen. Dan seorang pakar kesehatan pernah mengatakan yang namanya narkoba itu pasti akan mengantarkan pada hilangnya fungsi kelima hal yang Islam itu benar-benar menjaganya, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Kan dalam Islam nanti ada kaidah 5 hal ini harus dijaga. Dan narkoba adalah salah satu penyebab 5 hal ini akan rusak seperti itu. Dan terkadang kalau yang saya sempat baca artikel ya berkaitan dengan masalah narkoba ini, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam nafza atau narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau meredam rasa sakit. Nah, di sini para ulama sudah membahasnya dalam artian ini masih dibolehkan ketika dalam keadaan darurat, sebagaimana kaidah yang menyampaikan ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba agar bisa meredam rasa sakit, misalnya amputasi dan yang lainnya, maka ada 2 pendapat di kalangan Syafi'iyah dan yang tepat adalah diperbolehkan. Kemudian Al-Khatib Asy-Syarbini dari kalangan Syafi'iyah berkata, boleh menggunakan sejenis nafza dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya, Ketika tidak didapati obat lainnya dan harus pakai salah satu zat narkoba ini untuk menggunakan agar mungkin amputasinya biar nggak kerasa sakit atau mungkin untuk hal yang darurat, maka ini tidak mengapa seperti itu. Jadi narkoba itu jelas haram, tapi di waktu-waktu yang sangat darurat dan dibutuhkan, maka kita mengingat kaidah tadi, ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Tapi ingat ya, intinya keadaannya darurat. Kalau enggak berarti tetap enggak boleh. Seperti itu. Baik. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya yang saya mau tanyakan kepada Mas Yusuf. Mas Yusuf, bagaimana pandangan NKRI terhadap narkoba, Mas? Ya, terima kasih banyak. Pertanyaan yang kedua ini menarik juga. Ini jadi ingat pelajaran SD dulu kita kan. Jadi kalau SD dulu kita ada pelajaran Indonesia itu terletak di antara 2 samudra, Samudra India dan Samudra Pasifik, ya kan. Kemudian yang kedua, Indonesia terletak di antara 2 benua Asia dan Australia, ya kan. Kemudian yang letak geografis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, ya kan. Jadi itu menarik sekali itu. Jadi Indonesia itu letaknya sangat strategis sekali, Mas, ya kan. Khususnya di Sidoarjo juga strategis juga letaknya. Jadi karena strategis itu Indonesia itu akan menjadi pusat transit perdagangan internasional, ya kan. Semua apapun objek baik barang maupun orang, ya kan. Khususnya kalau mau ke negara lain pasti melintas di Indonesia, ya kan. Kalau dulu ada namanya Selat Malaka, ya kan. Selat Malaka. Itu kan. Jadi Indonesia itu sangat strategis sekali. Dan juga yang kedua, garis pantai Indonesia adalah garis pantai salah satu yang terpanjang di dunia, ya kan. Mungkin bersama Jepang insya Allah itu kayak gitu. Karena garis pantai itu terpanjang, orang manapun bisa masuk ke Indonesia lewat garis pantai tersebut, ya kan. Makanya itu juga perlu diantisipasi juga. Kemudian yang ketiga, Indonesia ini juga punya bandara yang cukup banyak, ya kan. Apalagi kita khususnya yang di Sidoarjo nih. Kita Sidoarjo itu punya salah satu bandara terbesar di Indonesia, ya kan. Bandara Juanda yang bersama dengan Soekarno-Hatta itu yang terbesar kan. Jadi itu karena bandara internasional, orang dari semua negara, ya kan, seluruh dunia, ya kan, sekitar 200 negara itu bebas masuk ke Indonesia lewat bandara tersebut, ya kan. Karena memang itu sudah menjadi apa ya? Ya sudah menjadi itu kebiasaan internasional, kita nggak bisa melarang itu. Tapi makanya dengan adanya BNN, dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kita mencoba mengurangi dan meminimalisir tindak-tindak kejahatan narkoba yang khususnya itu dari pihak luar, ya kan. Karena apa?
sekarang itu Mas, dinamika bernegara antar negara itu sangat apa ya? Sangat kuat sekali pengaruh masing-masing negara untuk Iya. berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ekonomi, dalam sosial. Jadi yang pasti kayak gitu tantangan negara NKRI atas bahaya narkoba itu seperti itu kondisinya kayak gitu. Jadi mungkin mengapa perlu urgensi adanya kegiatan-kegiatan positif dari teman-teman muslim positif ini bagus sekali ya kan, karena kita mau mensiarkan dan mendakwakan sesuatu yang baik buat pemuda Indonesia gitu, khususnya Sidoarjo. Oke, terima kasih. Baik, beranjak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu solusi yang tepat agar pemuda terhindar dari narkoba itu bagaimana, Mas? Memang perlu banyak step ya kan untuk kayak gitu. Jadi mungkin kita mulai dari hal yang kecil dulu ya kan. Kalau kata orang bijak katanya bilang 3M ya kan. Mulai dari diri sendiri ya kan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang ya kan. Itu aja simple dulu ya kan. Jadi 3M yang ini coba kita lakukan secara kontinu dan istiqomah ya kan. Jadi itu kalau kita 3M ini positif ya kan, walaupun kita tanpa ngasih tahu teman ya kan, kalau kita niatnya baik, insya Allah teman kita itu akan ngikut kita juga ya kan. Kemudian yang kedua adalah ada slogannya BNN itu ngasih motivasi positif. Slogannya itu adalah hidup 100% sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba. Jadi itu hidup 100% itu seperti apa? Kadang ketika musim pandemi seperti ini teman-teman terlena ya kan. Iya. Keenaan di rumah dan lain, akhirnya apa ya suka-suka lah kalau di rumah kan. Saya pribadi dulu juga pernah kayak gitu juga sebagai anak muda, tapi itu pun saya mencoba untuk bangkit seperti itu. Ada kalanya orang merasa malas dan seperti itu, tapi itu harus dihapuskan, dihilangkan semua ya kan. Alhamdulillah kami insya Allah niatnya memberikan contoh yang baik. Semoga adik-adik apa ya sahabat-sahabat semua ini memperoleh inspirasi dan motivasi positif dari kegiatan podcast ini kayak gitu. Baik, kita beranjak ke pertanyaan yang kelima. Apakah ada narkoba jenis terbaru yang sedang gencar-gencarnya beredar, Mas? Kemarin sih BNN beberapa nangkep itu modusnya itu mohon maaf dimasukkan di bungkus itu apa minuman saset kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu hati-hati juga. Kemudian ada juga mohon maaf di brownies ya kan. Saya nggak nyebut merek ya, di brownies ada kan. Kemudian juga ada juga ya kan. Kayak gitu. Jadi suka brownies ini hati-hati ya. Jadi kembali lagi kita ke 5 item tadi ya. Yeah. Mulai dari apa? Bahannya, izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, izin industri rumah tangga. Itu kita perhatikan betul-betul ya kan. Jangan sampai nanti itu kita kelewat karena emang ya udah itu. Makanya kalau Ustadz mungkin kalau di ajaran agama itu ajarkan ikro ya kan, baca. Yeah. Mungkin itu mengapa filosofi ikro itu muncul di awal ya kan. Kita diajari untuk banyak-banyak membaca. Jangan sampai kita kurang baca, akhirnya terprovokasi yang hal-hal yang tidak jelas ya kan. Itu aja sih. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke pertanyaan ke-6, yaitu tentang program bersinar. Apa sih Mas program bersinar itu, Mas? Mohon penjelasannya. Bersinar itu filosofinya adalah bersih. Bersinar, bersih, nar itu narkoba ya kan. Nah, kayak gitu. Bersih narkoba ya kan. Gitu. Jadi itu kepanjangan dari bersinar itu, bersih narkoba. Kita punya program bersinar itu rencananya sebagai pilot project atau penyontohan itu nanti ada salah satu desa di Porong sana itu nanti kita bikin program desa bersinar ya kan. Di mana nanti seluruh elemen masyarakatnya ya kan. Yang awalnya itu tidak tahu masalah narkoba, kemudian ketika ada narkoba dibiarkan, kemudian ada yang mohon maaf kadang mungkin mabuk-mabukan di desanya mungkin dibiarin ya kan. Nah, dengan adanya program bersinar ini itu bagaimana semua orang di desa tersebut terlibat, mulai dari lurahnya,
Iya. kemudian perangkat desa, kemudian Pak RT, Pak RW, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, pemudanya itu terlibat aktif dalam kegiatan P4GN. P4GN itu apa? Pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Kayak itu. Jadi berperan aktif mereka. Kita ngasih motivasi, kasih pelatihan, kasih himbauan, semua di situ nanti. Tip. Mari kita beranjak ke pertanyaan ketujuh. Ini pertanyaan yang terakhir. Mengapa Sidoarjo perlu program bersinar ini, Mas? Melihat kondisi masing-masing daerah itu urgent apa enggak ada BNN kayak gitu. Lah mengapa di Sidoarjo urgent? Karena yang pertama, Sidoarjo ini punya bandara terbesar di Indonesia tadi. Iya. Salah satunya bersama Soekarno itu dari Bandara Juanda. Itu orang masuk dari manapun pasti turunnya di Sidoarjo ya kan. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, Sidoarjo juga punya terminal yang terbesar di Indonesia. Salah satu terbesar bersama Lebak Bulus, Jakarta. Ini ada terminal Bungurasi kan. Iya. Itu orang bebas dari manapun, dari luar pulau, luar kota itu masuk ke Sidoarjo juga. Kemudian yang ketiga, Sidoarjo ini adalah daerah urban ya kan. Iya. Jadi penyangga kota besar Surabaya ya kan. Jadi itu. Kemudian yang keempat ada garis pantai yang cukup panjang juga. Itu pantai itu orang bebas masuk ke wilayah Sidoarjo dari manapun ya kan. Itu juga rawan juga mengapa Sidoarjo perlu adanya program bersinar. Kemudian yang kelima, Sidoarjo ini apa ya? Indeks kota rawan narkobanya ini cukup tinggi juga ya kan. Dan apa ya? Kalau dibanding kota lain, Sidoarjo ini tingkat perhatiannya kurang. Makanya dengan adanya program bersinar ini diharapkan nanti semua pihak bisa bersinergi semua ya kan, khususnya BNN, kemudian pemerintah daerah Sidoarjo, organisasi OPD dinas-dinas itu, kemudian pemudanya, kemudian organisasi masyarakatnya, dan mungkin semua elemen teman-teman pemuda-pemudanya mungkin dari Karang Taruna, dari IPNU, IPPNU, IPM, Ikatan Belajar Muhammadiyah, kemudian dari banyak sekali mungkin teman muslim positif ini apa ya, jadi pilot project untuk memviralkan kegiatan positif lewat sosmed ya kan. Nah, kayak gitu. Mungkin ini bagus sekali BNN, terima kasih juga. Tape. Sebagai penutup, saya ingin meminta faidah dari Ustadz Rizky dari tema yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Tape Ustadz, mohon nasihat-nasihat untuk anak muda yang mungkin masih terjerumus atau bahkan hampir terjerumus ke narkoba, Ustaz. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sangat memperhatikan sekali keselamatan akal dan jiwa seorang muslim. Sehingga sampai dilarang keras berbagai konsumsi yang haram seperti narkoba. Namun demikian, karena pengaruh lingkungan yang jelek misalnya, atau anak-anak muda saat ini mudah terpengaruh dengan glamornya dunia, sehingga mereka pun terpengaruh dengan teman-temannya yang jelek yang mengajak untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ini sudah pernah disampaikan saat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga. Di antaranya beliau bersabda, "Masalul jalisi salih wal jalisi su kama salih sahibil miski wa kiril haddad." Gitu kan. Mungkin teman-teman sering dengar bahwa permisalan pertemanan itu seperti ketika kita duduk dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, meskipun kita nggak beli, kita akan ketularan harumnya. Begitupun sebaliknya kalau kita berteman dengan pandai besi, meskipun kita tidak membantunya, namun bau asap itu menempel pada diri kita. Dan intinya dalam kesempatan kali ini adalah tadi sudah disampaikan ada 3M ya. Mulai dari diri sendiri, kemudian mulai dari yang kecil dan mulai dari sekarang. Maka ini semua adalah konsep yang diajarkan dalam Islam, bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita. Tentunya juga akan mengajak pada teman-teman sekarang agar senantiasa menjaga. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah mengkonsumsi atau mungkin sudah terjerumus, maka segeralah bertaubat kepada Allah SWT. Ingat, setiap apa yang kita makan dan masuk dalam tubuh kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada pihak BNN yang semoga Allah berikan keistiqomahan dan kesabaran untuk terus menyampaikan
hal yang positif ini agar generasi muda kita terselamatkan dari salah satu tadi musuh yang tidak ada wajahnya. Mungkin itu barakallahu fiikum. Baik, sekian pembahasan kali ini tentang bahaya narkoba bagi anak muda. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.